Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kasus ini, sudah ada Kepala atau Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM Zaidur Rohman dan pakar hukum pidana Jamin Ginting, dan nantinya juga akan bergabung bersama kami Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Sobandi. Yang pertama kita akan menyapa Pak Zaidur Rohman selaku Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM. Pak Zaidur, ini kasus yang cukup menarik. Penegak hukum yang seharusnya memberantas korupsi justru terlibat kasus dugaan suap dan gratifikasi. Apalagi ironisnya kasus ini terungkap di saat lembaga ini sedang berbenah dan juga melakukan pembenahan dalam pengelolaannya. Lantas bagaimana Anda melihat terkait dengan kasus ini, Pak Zaidur? Ya, saya apresiasi kejaksaan ya, karena bisa mengembangkan Kara ZR, bukan Zenur ya, tetapi Zaruf Rikar, dan kemudian bisa membongkar satu kasus yang sangat besar di PN Jakarta Pusat. Karena ini kasus bahaya sekali kalau tidak terungkap. Bayangkan dakwaan dan kemudian tuntutan JPU di kasus ekspor CPO yang menjerat beberapa korporasi, itu tuntutan uang penggantinya sekitar 17 triliun. Tetapi hanya dibeli dengan sekitar 60 miliar. Artinya kalau kasus ini tidak ketahuan, negara rugi besar sekali, di luar soal betapa kemudian sistem hukum kita obrak-abrik oleh para mafia hukum gitu ya. Dan yang kita khawatir adalah ini adalah fenomena puncak gunung es, bahwa yang seperti ini bukan terjadi di Jakarta Pusat saja gitu ya, karena masyarakat setiap hari berhadapan dengan aparat penegak hukum. Masyarakat biasa itu kemudian dimintai uang, kemudian diperas, atau juga ditawari untuk membayar sejumlah uang untuk membeli putusan. Nah, kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir, itu kan terus-menerus terjadi ya. Bahkan dari level tertinggi ada Hakim Agung yang juga terjerat perkara korupsi, kemudian Hakim Pengadilan Negeri, kemudian juga ada ex Kabaritan Diklat Kumdil, itu eselon 1 di Mahkamah Agung, yang ternyata juga berperan sebagai pengatur gitu ya. Di rumahnya ditemukan emas 50 kg, ada uang tunai sekitar 900 miliar lebih gitu ya. Artinya ini memang menjadi pekerjaan besar bagi kejaksaan maupun juga aparat penegak hukum lainnya untuk dapat membongkar, membersihkan ya jejaring mafia peradilan. Informasi yang dimiliki oleh ZR itu sangat kaya, saya percaya, karena ini ZR ini adalah salah satu hub ya, salah satu pengendali dari jejaring mafia perkara yang mungkin juga masih ada jaringan-jaringan yang lain. Tetapi kalau kita lihat dari jaringan ZR itu ternyata luar biasa besar, ada di mana-mana. Dan kalau kita lihat tersangka KPN Jaksel itu sebenarnya adalah ex WKPN Jakpus. Artinya ini adalah jejaring. Juga ada Panmut Perdata Jakut yang ternyata dulunya adalah bertugas di Jakpus. Nah, ini kita lihat bahwa sebagai kejahatan yang terorganisir, korupsi tidak pernah dilakukan sendiri. Selalu dilakukan secara berjejaring oleh sekumpulan pelaku, sehingga kemudian orang menyebut sebagai mafia gitu ya, karena bukan merupakan perbuatan yang dilakukan secara tunggal oleh pelaku gitu. Nah, kita lihat kenapa ini terus-menerus terjadi. Ya, berarti ini menunjukkan memang yang saya sebut tadi, ini puncak fenomena gunung es, bahwa ini diduga masih terjadi di berbagai tempat dan juga tidak khas di pengadilan saja, tidak tertutup kemungkinan di penyidik maupun di institusi penuntut gitu ya, sehingga ini menjadi kebutuhan untuk adanya reformasi hukum juga menyentuh, yaitu reformasi institusi-institusi penegak hukum. Ya, kita tahu bahwa di dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, kewenangan dari aparat penegak hukum itu sangat besar, tetapi akuntabilitasnya itu sangat rendah. Kita tahu KUHP itu mengedepankan keren kontrol model daripada jaminan hak asasi manusia. Dengan kewenangan yang sangat besar itu, kemudian semua level aparat penegak hukum bisa menjualnya demi keuntungan secara melawan hukum, baik di level penyidik, di level jaksa maupun di level hakim. Nah, kemudian kita lihat yang menjadi yang sangat disayangkan adalah ketika ini terus terjadi di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Di Mahkamah Agung ada Hakim Agung menjadi terpidana, di badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sudah pernah di level PT,
sudah pernah juga berkali-kali di level tingkat pertama di berbagai lingkungan. Artinya memang ini penyakit yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun tidak bisa diobati dengan mudah, sudah menjadi kebiasaan, bahkan dalam tanda kutip ya, menjadi budaya gitu ya, kebiasaan gitu. Dan ini kemudian butuh gitu ya, adanya satu reformasi yang mendasar di penegakan hukum kita, termasuk adalah reformasi di institusi-institusi penegak hukum. Nah kemarin Mbak Nisrina, kita dengar misalnya Presiden Prabowo mengusulkan untuk menaikkan gaji hakim. Ya, saya sangat setuju usulan itu. Tetapi sekadar menaikkan gaji saja itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Itu kan untuk menutup kebutuhan ya, juga menjadi solusi baik untuk corruption by need. Bagaimana dengan yang by greed? Korupsi karena keserakaan. Misalnya Hakim Agung take home pay-nya sudah ratusan juta, sangat besar. Itu tidak lagi bicara soal memenuhi kebutuhan dasar, tetapi bagaimana kebiasaan yang telah berlangsung puluhan tahun, yang sudah menjadi habit di institusi, di lingkungan, di habitat, itu harus diubah. Baik. Jadi mungkin tidak sekadar reformasi struktural, tetapi yang justru lebih penting adalah reformasi kultural, Mbak Nisrina. Sepakat. Ya, jadi dalam kata singkatnya, artinya dengan terungkapnya kasus ini menjadi bukti bahwa mafia peradilan ini masih merajalela di tanah air. Yang menarik, kalau saya tadi simak pernyataan Anda, Pak Zaidor, tadi Anda berkali-kali menyebut nama Zarofrikar, ZR begitu. Artinya, apakah ini ada dugaan kasus ini juga masih dalam lingkup yang sama orang-orang yang dengan kasus ZR terdahulu? Bagaimana, Pak? Ya, dari informasi yang disampaikan sendiri oleh pihak kejaksaan, awal mula mengendus ya adanya korupsi yang sudah diatur dari tahun 2024 untuk perkara korupsi ekspor CPO itu didapatkan dari bukti digital di kasusnya ZR yang terungkap dari kasus Ronald Tanur. Nah, sebenarnya antara Jakarta Pusat dengan Surabaya itu terpisah, tetapi itu bisa dihubungkan benang merahnya di ZR. Jadi ZR ini punya banyak clue, punya banyak titik, punya banyak orang. Salah satunya adalah seseorang yang sekarang sedang menjadi tersangka di kasus PN Jakarta Pusat itu. Kemudian kejaksaan ketika menuntut perkara ini sudah sangat yakin bahwa akan dituntut sangat tinggi dengan uang pengganti itu 3 perusahaan itu 17 triliun. Tetapi kemudian putusannya adalah putusan lepas. Memang terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Nah, kemudian kejaksaan berhasil mendapatkan alat-alat bukti bahwa telah terjadi pembelian terhadap putusan ini senilai 60 miliar yang dibagi ke banyak pihak, kepada KPN Jakarta Selatan, kepada 3 orang anggota dan ketua majelis hakim yang menangani perkara ekspor CPO sawit itu sekitar 22 miliar, juga bagi salah satu pihak yang membantu, yaitu salah satu Panmut Perdata Jakarta Utara, itu tidak terlalu banyak. Jadi kemudian ini adalah informasi ya yang sangat berharga, hasil dari pendalaman kasus ZR yang diungkap dari kasus Ronald Tanur. Kita tahu misalnya gini, di kasusnya ZR, uang 920 miliar dan emas 50 kilogram, itu sampai sekarang juga belum tuntas sebenarnya. Apakah itu semua uangnya ZR atau uang orang-orang yang dititipkan, kemudian dikelola, disimpankan oleh ZR, gitu ya. Nah, itu juga belum jelas. Yang kedua, kalau memang itu semua adalah fee maklar kasus yang diterima oleh Zarofrikar, bayangkan fee-nya saja sekitar 1 triliun. Lah pokok suapnya yang diterima oleh para pelaku itu berapa? Berapa jumlah perkara yang diperjualbelikan? Berapa jumlah majelis hakim yang sudah terbeli? Berapa jumlah advokat yang menjadi bagian dari suap menyuap pembelian perkara itu? Ini menurut saya menjelaskan betapa rusaknya sistem penegakan hukum di Indonesia. Ini baru satu perkara dari jaringannya ZR saja, dan untung saja kejaksaan berhasil mengungkap di kasus ekspor CPO itu. Ya. Kalau ini tidak terungkap, sekali lagi bayangkan, pasti negara dirugikan sangat banyak, karena kasus ekspor CPO secara melawan hukum itu kan kita ingat betul ketika di dalam negeri terjadi kelangkaan, tetapi kemudian ada bagian dari CPO itu yang kemudian diekspor secara melawan hukum. Nah, kita ingin
tahu bahwa ke depan ini jejaringnya ZR akan terus diungkap secara tuntas oleh kejaksaan. Yang kedua, kita juga sangat berharap agar ada political will dari negara ya di bawah Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi penegakan hukum secara menyeluruh. Meskipun Mahkamah Agung itu adalah cabang kekuasaan yudisial, tetapi Presiden Prabowo sebagai kepala negara itu bisa memimpin reformasi yang itu melingkupi seluruh lembaga-lembaga negara, bukan sebagai kepala pemerintahan, tetapi sebagai kepala negara. Sehingga menurut saya ini seharusnya sekali lagi menjadi peringatan yang kesekian kali, harus menjadi titik balik adanya reformasi. 2003 MA punya cetak biru pembaruan, 2010 ada cetak biru pembaruan juga, ada roadmap. Tetapi nyatanya itu semua belum banyak menghasilkan perubahan, butuh intervensi dari eksternal, tidak hanya dari internal MA sendiri. Itu yang sekarang kita tunggu dari Presiden Prabowo, Mbak Ditrina. Baik, artinya memang kita tunggu terkait dengan penyelidikan kasus ini, yang mana Kejaksaan Agung juga menyebut tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Saya ingin ke Prof. Ginting. Prof. Ginting, tadi yang sudah disebut juga oleh Pak Zainur bahwasannya dalam kasus suap dan gratifikasi ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri, tapi ini adalah hal yang terorganisir dan juga ada sindikat begitu. Lantas Anda melihat seperti apa kasus ini? Apakah kasus suap yang melibatkan para hakim penegak hukum yang kejadian ini berulang kali ini menjadi cerminan bahwa pengawasan terhadap para hakim ini lemah begitu? Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya setuju. Artinya kalau kita mau jujur, siapa yang mengawasin hakim ini? Sampai saat ini kita nggak ada lembaga yang benar-benar bisa mengawasi selain dari Inspektorat Pengawasan yang disebut sebagai pengawas hakim internal. Tapi secara eksternal, Komisi Yudisial yang dulunya memberikan kewenangan dalam penilaian etik dan merekomendasikan, dan sekarang dia hanya bisa memberikan saran saja, tidak mengambil tindakan. Pemutusan terhadap tindakan pelanggaran terhadap hakim dan segala macam itu sudah tidak lagi ya di Komisi Yudisial, karena nanti toh ujung-ujungnya juga Mahkamah Agung yang memberikan sanksi. Inilah kelemahan kita ya sebagai suatu negara di mana independensi yang diberikan kepada Mahkamah Agung, justru independensi itu disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Tapi saya kira masih banyak hakim lain ya yang tentu integritas dan kredibilitasnya sangat baik begitu. Nah, saya melihat ini ya suatu kemajuan yang cukup besar dilakukan oleh kejaksaan dibandingkan dengan KPK. Ya, bahkan KPK sendiri tidak banyak melakukan apapun terkait dengan tindak-tindakan kepada para penegak hukum, terutama hakim yang mulai dari di Jakarta, di Jawa Timur ya, dan sekarang di Jakarta. Kita patut mengapresiasi semua apa yang dilakukan, dan kita berharap ini tidak setengah-setengah, artinya jangan di depan kelihatannya begitu menggelegar, tapi akhirnya nanti ujung-ujungnya juga diam begitu. Nah, kita berharap ya nanti hakim juga yang mengadili perkara ini ya jangan hanya karena dia terdakwanya hakim lalu dia sebagai mantan hakim lalu diberikan hukuman yang lebih ringan ya. Justru harusnya karena pelakunya yang mengerti terkait dengan hukum dan penegakan hukum, harusnya hukumnya lebih berat ya, karena dia adalah penegak hukum itu sendiri begitu, harusnya justru lebih berat. Dan juga kita melihat ya, saya fungsi kontrol ya terhadap pengadilan ini sangat lemah ya, terlebih terkait dengan kasus-kasus yang seperti ini kan kasusnya oleh perusahaan-perusahaan ya, perusahaan yang cukup besar. Nah, ini menggunakan dana yang cukup besar. Saya kira dengan uang yang sebesar 60 miliar itu yang diterima sebagian dan tidak diketahui sebagian, itu sebagian lagi pasti bisa ditelusuri ya dan melibatkan PPATK begitu Mbak. Prof. Ginting, sebelum kita lanjut, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Pak Sobandi sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Pak Sobandi. Pak Sobandi, selamat malam.
boleh dibuka Pak audionya? Selamat malam Pak Sobandi. Pak Sobandi. Oke, selamat malam Mbak Baik. Dina. Selamat malam Prof. Jamin Ginting, Bapak Zainur Rahman. Selamat malam. Ya, Mohon maaf selamat saya malam, bergabung Pak tadi. Baik. Baru selesai wawancara dengan Metro TV. Baik. Ya. Oke, sebelum ke Pak Sobandi, saya ingin melanjutkan dengan Pak Ginting atau Prof Ginting terlebih dahulu yang tadi Anda menyebut bahwasannya ada kontrol yang lemah, pengawasan yang lemah terkait dengan kasus ini. Apalagi kasus yang melibatkan terkait dengan mafia hukum, melibatkan para hakim ini sudah terjadi beberapa kali, berulang kali begitu. Bahkan tersangka Ketua PN Jaksel MAN ini sebelumnya juga sepak terjangnya kalau kita lihat sempat menjadi juru adil kasus-kasus besar yang dimana dulu MAN pernah memvonis lepas polisi dalam kasus kilometer 50 dan kini ditangkap usai terima suap 60 miliar. Selain pengawasan atau kontrol yang lemah, apa Anda melihat kasus ini yang kerap berulang? Apalagi yang perlu diperbaiki nih? Ya, tentu kita melihat terkait dengan penempatan hakim khususnya dalam kasus-kasus tipikor ya. Satu, harus memang secara material, maksudnya kemampuan mereka di bidang tipikor memadai dan mengampuni. Tetapi juga terkait dengan rekam jejak dan record orang-orang tersebut yang akan menangani kasus tipikor. Karena kan kasus ini sangat rentan ya, sangat rentan gitu. Masa orang terkait dengan kasus tipikor lalu dia menerima suap. Ini kan konflik yang sangat lucu begitu. Dia juga makanya Mahkamah Agung dalam menempatkan hakim-hakim terkait dengan tipikor harus lebih hati-hati lah ya, yang kredibilitas dan integritasnya diuji begitu. Kalau mau menjadi hakim tipikor ya dia harus bersih ya, track recordnya tidak pernah ada catatan pelanggaran etik atau etika dalam karirnya. Nah itu harus diperhatikan, jangan hanya karena ada hubungan kekerabatan, KKN, lalu jadi hakim tipikor, karena ini sangat menggiurkan. Sama juga saya agak singgung ya beberapa kasus-kasus selain kasus tipikor, contohnya kasus di Kepailitan ya. Kalau biasanya hakim-hakim itu kan ada beberapa yang tipikor, dia juga kepailitan. Di Kepailitan itu juga banyak juga kasus-kasus suap yang terjadi, yang nggak terungkap saja kan, belum terungkap barangkali. Nah jadi saya melihat ini harus ada orang-orang hakim yang menangani kasus-kasus yang nilainya seperti tipikor, kepailitan yang rentan terhadap suap ini, harus benar-benar hakim yang punya integritas dan kredibilitas begitu Mbak. Lantas apa nih menurut Anda yang perlu dilakukan pertama kali untuk menjadi langkah bersih-bersih dalam penegakan hukum? Saya juga bingung ya bagaimana, karena ini kan sudah berakar ya. Tadi kita sudah menyatakan ya masih banyak juga sih hakim yang bagus, nggak semuanya hakim seperti ini. Saya yakin itu ya. Nah tapi ini kan karena kelihatan di permukaan ya seperti ini ada dan cukup nilainya cukup besar dan jaksa dinilai. Nanti kita tanyakan aja, artinya tadi kan JR itu kan ada buku hitamnya kan gitu. Siapa-siapa lagi aja itu aja dulu yang dibersihi ya, yang buku hitamnya JR dikeluarin semua. Nanti baru kita dalam perekrutan ya, perekrutan terhadap hakim-hakim harus lebih diperketat lagi begitu ya. Terlebih kasus-kasus hakim yang menangani kasus-kasus besar ya, jangan sembarangan orang. Sudah tahu punya track recordnya nggak bagus contohnya, dan ada keluhan dari masyarakat, tapi tetap digunakan, gitu, begitu Mbak. Oke, baik. Saya ingin langsung ke Pak Sobandi. Pak Sobandi menanggapi pernyataan Prof Ginting bahwasannya Mahkamah Agung ini harus lebih berhati-hati ke depannya dalam memilih hakim-hakim begitu. Lantas bagaimana tanggapan Anda? Dan setelah juga memutus atau memberhentikan sementara keempat hakim yang terlibat dalam kasus ini, langkah apa lagi yang kemudian akan dilakukan oleh Mahkamah Agung? Ya, saya setuju, sepakat dengan pernyataan atau pendapatnya dari Profesor Jamin Ginting bahwa persoalan integritas dan kredibilitas hakim itu sehingga terjadinya ini. Tetapi saya ingin menekankan bahwa dari 8.000 lebih hakim, hanya beberapa oknum, mungkin tidak ada 0, berapa persennya seperti kejadian hari kemarin itu yang ditangkap oleh penyidik Kejaksaan Agung. Mudah-mudahan masyarakat masih mempercaya pada Mahkamah Agung dan peradilan, khususnya pada hakim di dalam mengemban tugas mengadili perkara yang ditangani. Jadi langkah-langkah berikutnya,
Jadi tadi pagi kita mengadakan rapat pimpinan di mana pembinaan dan pengawasan akan terus kita tingkatkan dan itu rutin kita lakukan ya kita lakukan. Tetapi poin penting dari Prof Jamin tadi telah muncul di rapat pimpinan bahwa memang penempatan hakim itu perlu diperhatikan, khususnya hakim-hakim yang di kelas 1A khusus di daerah Jakarta gitu, satu khusus yang menangani kepailitan, menangani tipikor. Nah, akan diadakan fit and proper kepada hakim-hakim yang akan masuk ke Jakarta di sisi integritas maupun di sisi kredibilitas maupun profesionalitasnya ya. Nah gitu. Kemudian apalagi untuk menjadi ketua pengadilan ya, ketua pengadilan di Jakarta itu harus betul-betul ada yang menggaransi secara personal bahwa dia akan menjaga integritasnya, tidak tergoda rayuan 60 miliar tadi misalnya. Nah itu keputusan dari rapat pimpinan. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan setelah kejadian peristiwa ini selain prihatin gitu ya? Mahkamah Agung akan mengadakan satuan petugas khusus mulai besok akan mulai bekerja berseragam, memonitor kedisiplinan, memonitor kinerja, memonitor kepatuhan para hakim dan aparatur pengadilan di wilayah hukum pengadilan di daerah Jakarta ya. Mereka akan dipantau oleh Bawas ya, Satuan Khusus Bawas, dan hasil rekomendasi dari mereka akan menjadikan bahan evaluasi secara menyeluruh untuk hakim dan aparatur itu. Apakah layak mereka ditempatkan di Jakarta gitu, di Jakarta. Tadi ada usulan dari Wakil Ketua Mahkamah Agung bahwa bahkan 2 tahun yang sudah bertugas di Jakarta ini perlu dievaluasi, perlu kita mutasi. Jangan terlalu lama. Prof, hakim juga manusia, kadang dulu kelompok bersih, tetapi ketika godaan-godaan terlalu masif dari advokat, dari masyarakat itu sendiri, ya budaya hukum kita masih begitu, akhirnya tergoda gitu kan. Tergoda, teman-teman itu tergoda meskipun tidak ada pemaafan terhadap itu. Tapi dalam arti saya mengatakan bahwa hakim juga manusia. Jadi makanya 2 tahun kita evaluasi, kita akan mutasi hakim-hakim yang di wilayah Jakarta. Itu usulan dari Pak Wakil. Mudah-mudahan Rapim ke depan akan menjadi terwujud. Ya. Jadi sekali lagi saya sepakat dengan Prof. Integritas dan kredibilitas hakim. Dari seleksinya juga perlu diperhatikan. Dari seleksi hakim tipikor juga. Tadi dikatakan ya, memang sudah ketat. Sekarang kita melibatkan PMSDM untuk menguji integritasnya bahkan. Sangat sulit untuk hakim ad hoc, tapi untuk hakim karir misalnya ada pelatihannya juga ketat. Hanya harus yang lulus seleksi ujian tipikor yang bisa menjadi hakim tipikor. Jadi tidak semua hakim bisa ini. Tetapi meskipun demikian, tetap saja namanya pengawasan pembinaan juga tidak 24 jam yang bisa kita lakukan hanya pada saat jam kerja. Kembali ke persoalan integritas dan kredibilitas dari hakim itu, mindset dari hakim itu ya, jangan bersifat transaksional. Jadi sekali lagi Prof, bahwa mengenai penempatan, mutasi, promosi itu yang Prof katakan tidak ada unsur KKN itu sudah muncul dari Prof. Jadi tidak boleh lagi ada apa istilahnya mutasi berdasarkan kedekatan, mutasi berdasarkan keluarga atau apa, tetapi harus berdasarkan integritas, berdasarkan kredibilitas, berdasarkan profesionalnya. Begitu Prof. Ya Mbak Nesrina. Pak Bandi, tadi dalam konferensi pers, pihak Mahkamah Agung menyatakan bahwasannya akan menggunakan sistem robotik atau AI ini untuk menunjukkan hakim dalam satu perkara agar tidak lagi adanya hakim pesanan. Nah, apa langkah preventif lainnya yang akan dilakukan oleh MA agar kasus jual beli putusan seperti ini tidak akan terjadi lagi? Ya, smart majlis itu atau penunjukan majelis hakim menggunakan artificial intelligence atau robotik sudah dilakukan di Mahkamah Agung. Ini sudah 1 tahun atau 2 tahun kurang lah dilakukan ketika kejadian adanya OTT atau tindakan penegakan oleh KPK di hakim terhadap hakim di Mahkamah Agung ya. Nah itu kita lakukan. Nah dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence maka penunjukan majelis hakim itu tidak lagi tanda kutip lagi sekali lagi melalui pesanan. Nah jadi ketika ketua pengadilan ada perkara, maka secara robotik
algoritma menunjuk majelis hakim berdasarkan kapasitasnya, berdasarkan kredibilitasnya, berdasarkan profesionalnya, berdasarkan beban kerjanya akan ditunjuk oleh robot itu atau algoritma hakim yang pantas atau hakim yang bagiannya untuk menangani perkara nomor sekian misalnya A, B, C gitu. Nah, jadi ketika misalnya tadi ada pesanan tidak bisa dilakukan oleh ketua pengadilan memenuhi pesanan dari si pemesan. Nah, kalaupun memang masih ini smart magis ini masih menggabungkan antara manusia dengan kecerdasan tadi, tetapi dia harus ada catatan ketika mau merubah, ya. Smart magis itu merekam rekomendasi dari robot tadi, kemudian ketika mau dirubah harus dibuat catatan apa magis itu berubah, gitu. Nah, kalau sekarang kejadian berubah itu karena misalnya hakimnya cuti, robot kan tidak tahu hakimnya cuti, jadi ditunjuk hakim yang cuti juga. Nah, dicatat di situ hakimnya sedang cuti, atau ada konflik of interest choice misalnya kan, oh ini pernah nangani misalnya di Mahkamah Agung di pengadilan. Nah, itu demikian Prof, karena kecerdasan manusia ini belum atau artificial dalam robotik atau smart magis ini belum sempurna begitu, terus kita harus tanam kecerdasan kepada robot tersebut. Oke, jadi sebetulnya untuk pemilihan atau penunjukan hakim dalam suatu perkara menggunakan AI atau sistem robotik ini sudah mulai diterapkan di MA, hanya saja memang harus dengan penyempurnaan yang terus berjalan sejauh ini. Oke, menanggapi terkait dengan penunjukan hakim melalui sistem AI atau robotik ini, saya ingin minta tanggapan. Diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia. Oke, baik. Oke, menanggapi hal ini saya ingin tanya kepada Pak Zaidur sendiri, bagaimana tanggapannya dengan penunjukan hakim menggunakan sistem AI atau sistem robotik ini? Apakah akan menjadi efektif atau justru akan menjadi kendala baru? Atau seperti apa tanggapan Anda? Ya, mungkin ini bisa jadi salah satu upaya yang menjanjikan ya ketika penentuan majelis hakim itu tidak dilakukan oleh KPN atau oleh ketua pengadilan begitu ya, tetapi menggunakan dalam tanda kutip undian dibantu oleh artificial intelligence itu tadi. Tetapi ya kita tahu bahwa yang menjadi problem menurut saya Pak Sobandi dan Prof Jamil, salah satu yang susah sekali untuk berubah itu adalah kultur. Ya, jadi reformasi kultural itulah yang sangat penting. Bagaimana untuk mengubah kebiasaan yang telah berlangsung mungkin sudah lama sekali untuk menolak segala macam bentuk pemberian yang melawan hukum, untuk menolak segala macam bentuk intervensi gitu ya. Jadi kan kebebasan dan kemandirian itu kan juga harus diberikan kompensasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya karena mandiri, karena merdeka, maka harus punya integritas yang tinggi, begitu ya. Beda misalnya dengan eksekutif dan legislatif yang saling mengawasi. Kekuasaan yudikatif kan dalam tanda kutip tidak ada yang mengawasi pengawasan terhadap internal sendiri, gitu ya. Komisi Yudisial itu pengawasannya tidak simetris dengan Mahkamah Agung, berbeda dengan eksekutif dan dengan legislatif. Legislatif mengawasi eksekutif dengan dengan simetris begitu. Sehingga menurut saya perubahan kultural itu harus ditunjukkan pertama mulai dari pimpinan tertinggi dan pimpinan di semua level satker gitu ya. Harus orang-orang yang punya rekam jejak baik, integritas baik, keteladanan baik. Kalau yang tidak bisa jadi teladan, yang jangan dijadikan sebagai pimpinan begitu ya. Kalau pimpinannya itu rusak, ya kita tahu bahwa ikan itu busuknya dari kepala, anak buahnya akan lebih rusak lagi gitu ya. Itu sudah pasti gitu. Nah, sehingga dari kasus ZR gitu ya, seharusnya juga selain tugas dari kejaksaan untuk menuntaskan itu uang 920 miliar dan emas 50 kg itu dari mana saja, dan kemudian mengalir ke siapa saja, berapa majelis yang pernah dibeli dalam perkara itu menjadi tugas dari kejaksaan. Tetapi menurut saya Bawas MA juga bisa melakukan fungsi pengawasannya. Jadi kan Bawas boleh untuk melakukan investigasi, untuk melakukan pendalaman gitu ya. Agar apa? Agar semua yang terkait dengan ZR ini bisa diruntuhkan jejaringnya. Ternyata kan yang di PN Jakpus ini tidak lepas dari jejaringnya ZR, tetapi di sisi advokatnya begitu ya. Tetapi kan juga tidak tertutup kemungkinan karena MAN ini
tadinya adalah WKPN dari Jakpus yang kemudian menjadi KPN dari Jaksel. Sehingga saya katakan tadi, yang paling susah, paling berat, paling menantang adalah perubahan kultur zero tolerance. Ya seperti KPK zaman dulu itu loh. KPK zaman dulu dikasih air minum oleh orang yang berkepentingan saja dia tolak, apalagi dikasih uang begitu ya. Nah, kalau KPK sekarang mungkin sudah berbeda, tapi KPK dulu itu bisa jadi contoh bagaimana institusi penegak hukum itu bisa menjadi teladan gitu ya. Kalau institusi penegak hukumnya bersih, maka pemberantasan korupsi bisa optimal. Kalau institusi penegak hukumnya kotor, ya ini seperti sapu kotor, birokrat legislatif itu tidak akan pernah bersih, karena ketika atau korporasi tidak akan pernah bersih. Ketika mereka menghadapi masalah hukum, mereka tinggal beli putusan. Ya, mereka dituntut uang pengganti 17 triliun, 3 korporasi itu mereka beli dengan harga sangat murah, hanya 60 miliar. Ya, siapa yang tidak kemudian cari jalan yang lebih murah, jalan yang lebih mudah, jalan yang kemudian bisa menyelamatkan mereka dari jerat hukum. Oleh karena itu menurut saya ini menjadi tantangan betul, dan saya sih punya harapan begitu ya. Karena Pak Ketua Mahkamah Agung saat ini dulunya adalah Ketua Bawas. Beliau tahu betul penyakit di dalam seperti apa, tidak usah diajari. Yang ditunggu oleh publik adalah keberaniannya gitu ya. Oh, beliau sangat paham, hafal betul bagaimana kenakalan-kenakalan yang terjadi di dalam itu. Ketua Bawas itu tahu semuanya begitu ya, modusnya, praktiknya, kemudian jejaringnya. Tetapi yang kemudian menjadi pertanyaan, kira-kira berani atau tidak? Yang kedua, kira-kira selama menjabat nanti akan hasilnya seperti apa? Target apa yang ingin dicapai secara terukur, publik ingin tahu nanti setelah beliau menyelesaikan jabatannya tercapai atau tidak. Nah, itu menurut saya juga perlu dikomunikasikan kepada publik agar publik juga ikut mengawasi. Nah, bagian yang selanjutnya yang saya ingin juga bahas, saya percaya betul masih banyak sekali hakim-hakim yang berintegritas. Saya juga banyak berinteraksi dengan banyak hakim ya. Saya lihat betul, saya juga punya kawan-kawan dekat yang hidupnya sangat zuhud, sangat luar biasa begitu ya. Tetapi yang menjadi masalah dari sisi sistem, dari sisi kultur, ya kadang-kadang nih orang-orang bersih, orang-orang baik tersisihkan gitu ya. Mereka tidak oportunis, mereka tidak pragmatis, mereka lurus dan ingin menghindari segala macam bentuk yang mengganggu integritas mereka. Nah, bagaimana agar ke depan MA itu punya sistem yang bisa menjamin merit system. Merit system adalah penempatan orang-orang terbaik di tempat-tempat terbaik. Jangan sampai tempat-tempat terbaik, pucuk-pucuk pimpinan di semua satker itu justru diisi oleh mereka-mereka yang nakal, mereka-mereka yang punya rekam jejak kotor. Di organisasi, di institusi sebenarnya mereka sama-sama tahu gitu ya, di antara kolega siapa yang biasa menerima, siapa yang menolak, itu rahasia umum gitu ya. Tetapi kan kemudian orang-orang yang dianggap baik itu, orang-orang yang selama ini memegang teguh prinsip integritas, itu belum tentu mendapatkan kesempatan untuk memimpin, sehingga ketika yang memimpin adalah orang-orang yang nakal, ya ketika dia diberi kewenangan untuk menunjuk majelis, dia ditawari uang 60 miliar, dia tunjuk majelis yang memang selama ini sudah klop dengan mereka gitu ya. Kan mereka KPN atau KPT itu tahu gitu ya, siapa yang bisa dikasih, siapa yang tidak bisa dikasih itu tahu gitu. Itu tahu, sehingga sekali lagi saya harap ke depan di MA itu ada sistem yang benar-benar prudent, menghargai merit system ya, penempatan orang-orang terbaik. Tadi Prof. Jamin Ginting bagus sekali, yang berintegritas itulah yang harus diberikan kesempatan untuk memimpin di semua satker. Kalau yang berintegritas itu memimpin, ada harapan untuk perbaikan. Tapi kalau yang memimpin saja adalah mereka-mereka yang nakal, ya tidak ada harapan ke depan. Nah, sekali lagi kita harap betul bahwa di bawah kepemimpinan Pak Sunarto ini akan ada perubahan gitu ya. Karena ini kepemimpinannya Bawas nih dalam tanda kutip begitu ya, utusannya Bawas dalam tanda kutip. Sehingga kita harap betul gitu ya. Lelah juga kita tiap hari dengar berita kalau hakim di OTT, hakim menjadi tersangka, kan ini wakil Tuhan gitu ya. Baik. Kita sedih betul, dan ini jangan-jangan adalah puncak gunung es, fenomena yang baru kelihatan pucuknya. Di bawah seperti apa? Ya betul Pak Sopandi bilang ini kecil oknum dibandingkan 8.000 hakim, tapi yang belum terungkap atau tidak terungkap kan pasti juga lebih besar daripada itu. Sehingga satu perkara pun kalau itu menyangkut wakil Tuhan itu sudah terlalu banyak gitu ya. Apalagi sudah berkali-kali sampai di level tertinggi Hakim Agung kemarin. Pak Nisrina. Oke. Pak Bandi, bagaimana menanggapi pernyataan dari Pak Zainur sendiri bahwasannya ini tidak hanya perbaikan dalam segi sistem pengawasan, sistem perekrutan atau penunjukan hakim, tapi juga perombakan dari segi kultur dan budaya di penegakan hukum yang melibatkan para hakim di Indonesia sendiri. Bagaimana tanggapan Anda?
Ya, Pak Zainur Rahman sangat bagus memaparkan bagaimana butuhnya perubahan terhadap kultur dan mindset sebenarnya, mindset ya. Tadi Pak Prof. Jamin sudah menjelaskan mengenai integritas. Jadi melalui tadi TPM dan rapat pimpinan dikatakan bahwa ketika memutasi hakim itu harus diperhatikan basisnya adalah integritas. Ya. Kemudian budaya kerja juga harus dipaksa berubah, mindset harus dipaksa berubah dengan sistem, yaitu diantaranya apa upaya yang kita lakukan adalah dengan menerapkan aplikasi smart majlis gitu. Kemudian juga kita pengawasan akan diperketat. Usulan dari Pak Zainur tadi sudah mengemuka bahwa hakim pengawasannya bukan hanya oleh atasan, tetapi akan dikembangkan sesama hakim saling melaporkan. Kalau memang ada hakim yang korup, laporkan dan akan kita lindungi. Ya, jadi sesama teman harus saling melaporkan. Ketika ada teman bertindak korup, diingatkan tidak mau, laporkan kepada pimpinan atau kepada Bawas ataupun kepada Komisi Yudisial. Nah, itu sudah kita kemukakan. Nah, kemudian untuk pengawasan integritas, bagaimana pengawasan integritas? Nah, Ketua Badan Pengawasan ya sudah membentuk namanya Satgasus. Besok mulai bekerja. Di pengadilan di wilayah Jakarta ini akan turun beberapa satgas memonitor mengenai kedisiplinan, memonitor mengenai kinerja, memonitor mengenai kepatuhan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim ya akan dimonitor. Dan itu akan menjadi evaluasi menyeluruh akan disampaikan kepada pimpinan. Bahkan ada usulan 2 tahun saja hakim di sana harus dimutasi. Jadi jangan lama-lama. Demikian Mbak diterima. Oke, baik. Prof. Jamin, singkat saja Anda menanggapi hal ini, bagaimana kemudian apa saja yang perlu diperbaiki dalam rangka untuk memperbaiki sistem hakim dan peradilan untuk memberantas adanya mafia hakim di tanah air sendiri? Prof. Jamin? Ya, saya sangat setuju apa yang disampaikan teman-teman semua. Ya, baik culture juga budaya ya terhadap ini untuk tidak menerima pemberian apapun. Memang kalau kita lihat ke belakang ya dalam sistem penegakan hukum kita, banyak sekali orang ingin memiliki kekuasaan ya, baik itu penyidik dengan seragamnya, hakim dengan kekuasaannya, jaksa juga, malah banyak yang memperjualbelikan lah kekuasaan itu sendiri. Dan rasa malu untuk tidak menerima, yaitu sudah hal yang biasa. Jadi memang agak yang dikatakan Pak Zainur itu benar. Kita ini budaya kalau nggak terima justru aneh gitulah. Itu yang agak kacau di negara kita ini. Kalau tidak diterima malah aneh, kita menjadi orang aneh sendiri. Kalau menerima itu sudah hal yang wajar. Nah ini yang budaya seperti ini yang harusnya kita hilangkan ya. Justru harus kita kembalikan, lu kalau terima ini bahaya gitu. Nah memang kadang ya suatu negara seperti kita tidak bisa hanya cuma kita bilang oh ini segala macam, tapi nggak ada, harus ada memang sedikit trigger mekanisme yang dilakukan. Makanya hukuman yang tinggi diterapkan, bahkan terkait dengan memiskinkan para pelaku tindak pidana korupsi itu harus emas gitu, suatu keharusan begitu ya. Terkait dengan kembali lagi undang-undang perampasan aset, TPPU itu harus, karena apa? Salah satu bentuk kelemahan kita dalam pemberantasan korupsi itu adalah karena hukumannya ringan sekali gitu. Bayangkan orang penegak hukum dan juga para pelaku tipikor, tapi hukumannya nanti ada diskon di lembaga peradilannya. Setelah itu nanti setelah masuk penjara, fasilitas di penjaranya bagus dan mendapatkan fasilitas yang luar biasa, bahkan pengurangan hukuman. Jadi karakteristik itu tidak menunjukkan sebenarnya kita pengen berubah. Ya, jadi saya lihat tidak ada keinginan kita untuk berubah di negara ini dalam penegakan hukum. Kenapa? Karena di semua lini memang sudah melakukan hal itu. Oke. Baik.
Terima kasih Prof. Jamin Ginting atas Ya orang di mana-mana negara mana tetap ada korupsi ya. Tapi pemberantasan korupsi itu kalau dilihat di negara kita seperti ini perlu adanya efek jerah begitu. Baik, terima kasih Prof. Jamin Gitu ya, Ginting Mbak, ya. sudah berbagi bersama kami. Nampaknya ada kendala dalam komunikasi kami. Terima kasih, kita harapkan dengan terungkapnya kasus ini bisa menjadi momentum untuk bersih-bersih secara menyeluruh untuk lakukan evaluasi agar nantinya tidak ada lagi hakim-hakim pesanan dan juga memberantas terkait dengan sindikat mafia hakim di negeri ini. Terima kasih Prof. Jamin Ginting, pakar hukum pidana UPH, Zaidur Rohman, peneliti Pukat UGM, dan Pak Sobandi, Kepala Biro Hukum dan Humas MA sudah bergabung bersama kami di Berita Terima kasih, Satu mohon Utama. terus dukungan dan doanya buat Mahkamah Konstitusi kita.